para ahli waris kemudian menantang oknum pegawai pengadilan agama yang kebetulan juga adalah pejabat ketua panitera pengadilan agama Banyuwangi untuk melakukan sumpah mubahalah. Ngoceh, ngobrol dan cerita tentang hukum di channel Advokat Agung Berbagi. Di kesempatan kali ini saya akan ngobrol sedikit tentang sumpah mubahalah. Minggu lalu saya diundang oleh bekas klien saya di Banyuwangi untuk datang ke kota Banyuwangi. Mereka meminta saya untuk hadir di Pengadilan Agama Banyuwangi. Kegiatan yang hendak dilakukan pada saat itu adalah untuk berunjuk rasa dan bertemu dengan Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi. Mereka berunjuk rasa karena merasa telah dirugikan oleh perbuatan oknum pegawai pengadilan agama hingga menyebabkan tanah mereka seluas 4,5 hektar berbalik nama ke atas nama orang lain. Jadi awal perkaranya adalah dimulai adanya perdamaian antara bekas klien saya atau ahli waris dengan salah satu ahli waris yang juga melibatkan pihak ketiga yang saya sebut saja Mr. X. Awal cerita, dulu salah satu ahli waris menggadaikan sertifikat tanah kepada Mr. X karena ahli waris lainnya tidak terima dengan tindakan salah satu ahli waris tersebut. Akhirnya ahli waris menuntut salah satu ahli waris tersebut untuk mengembalikan sertifikat yang telah digadaikan. Singkat cerita, kemudian ahli waris dan salah satu ahli waris yang dituntut itu sepakat untuk membayar seluruh hutang salah satu ahli waris kepada Mr. X. Dan Mr. X akan mengembalikan sertifikat milik ahli waris. Hari H untuk pelunasan tiba, seluruh ahli waris membawa uang sebesar hampir 1 miliar rupiah kepada Mr. X. Menurut kesaksian ahli waris, uang tersebut kemudian ditunjukkan kepada oknum pegawai pengadilan agama Banyuwangi yang memediasi kedua pihak. Karena Mr. X tidak datang, akhirnya uang tersebut tidak jadi diserahkan kepadanya. Selang beberapa hari kemudian, Mr. X mengembalikan nama sertifikat milik ahli waris ke namanya dengan alasan ahli waris tidak membayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dan celakanya, si oknum pegawai pengadilan yang memediasi kedua belah pihak tersebut mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat ahli waris membawa uang tersebut. Kesaksian dari oknum pegawai pengadilan inilah yang kemudian menjadi salah satu sebab ahli waris berunjuk rasa di pengadilan agama. Jadi setelah mereka berorasi di depan pengadilan, para ahli waris dan kuasa hukumnya bertemu dengan ketua pengadilan dan ketua panitera pengadilan agama Banyuwangi. Pada pertemuan tersebut, saya juga turut hadir dan menyaksikan di dalam ruangan. Dalam pertemuan itu, jadi para ahli waris kemudian menantang oknum pegawai pengadilan agama yang kebetulan juga adalah pejabat ketua panitera pengadilan agama Banyuwangi untuk melakukan sumpah mubahalah. Akhirnya oknum tersebut melakukan sumpah mubahalah yang kemudian para ahli waris yang pada saat itu berjumlah 3 orang juga melakukan sumpah mubahalah. 3 orang melawan 1 orang. Wallahi, demi Allah, apa yang saya katakan di sini tadi adalah yang sebenar-benarnya. Bila apa yang saya katakan ini tidak benar, saya siap untuk ditangkap. Wallahi Allah, wallahi Allah, wallahi Allah. Saya bersumpah di hadapan Pak Bandi, saya membawa uang dan membukanya walaupun nggak semua. Ya Allah, kalau memang saya salah, kalau memang saya bohong, ya Allah, Allah yang akan menghukum saya, ya Allah. Saya bersaksi bahwa saat itu memang kami keluarga
dan keluarga membawa uang untuk membayar galih dan dilihat Bapak Subandi. Apabila saya bohong, saya siap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pemahaman orang awam, tentu saja mereka akan lebih mempercayai kesaksian banyak orang daripada hanya kesaksian satu orang. Di dalam hukum pun begitu ya. Ada satu asas yaitu unus testis nullus testis, yang artinya satu saksi bukan saksi. Namun terlepas dari semua itu, para pihak telah berani mengambil keputusan dengan melakukan sumpah mubahalah demi mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mubahalah adalah doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memohon jatuhnya laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas siapa yang berbohong. Dosen perbandingan mazhab Universitas Darussalam Gontor yang bernama Ria Rahmawati berpendapat bahwa mubahalah adalah sumpah yang dilakukan oleh dua orang atau oleh dua kelompok yang saling mengklaim bahwa dua-duanya merasa benar. Dua pihak tersebut siap dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala jika salah satu dari mereka berbohong. Orang yang saling bermubahalah siap untuk dilaknat jika dalam sumpahnya melakukan kebohongan. Melalui sumpah ini, manusia berikhtiar dalam sumpah level tertinggi supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menunjukkan kebenaran dan menghukum orang yang tidak mau bertaubat. Jika dilihat konsekuensi yang diterima dan ditanggung oleh orang yang berbohong yang melakukan sumpah mubahalah, sungguh sangat mengerikan. Jadi bagi pihak yang berbohong dalam sumpah mubahalah di Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 17 Juni 2022 kemarin, ya, siap-siaplah engkau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ocehan saya kali ini, semoga bermanfaat serta membawa wawasan pemirsa sekalian. Terima kasih dan salam berbagi.